Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai pengendalian internal dan risiko pengendalian. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama Residendia Mahamerta dengan NIM 2017-05-115, dan rekan saya yaitu IKD Angga Ardiatna dengan NIM 2017-05-1124. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tujuan pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapat keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut seringkali disebut sebagai pengendalian dan secara kolektif akan membentuk suatu pengendalian internal entitas. Manajemen biasanya memiliki 3 tujuan umum berikut dalam merancang sistem pengendalian internal. Yang pertama itu keandalan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab menyusun laporan keuangan bagi investor dan pihak terkait untuk menyajikan laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Yang kedua, yaitu efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. Maksudnya, tujuan penting tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan non-keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna laporan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Artinya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Maksudnya, semua jenis kegiatan perusahaan harus mematuhi beragam ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam peraturan terkait akuntansi secara tidak langsung adalah perlindungan terhadap lingkungan dan hak sipil, dan terkait dalam akuntansi adalah peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. Dan selanjutnya, yaitu materi tanggung jawab manajemen dan auditor dalam pengendalian internal. Tanggung jawab terhadap pengendalian internal berbeda bagi manajemen dan auditor. Tanggung jawab manajemen adalah untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya, sedangkan tanggung jawab auditor adalah memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang pertama, dua konsep tanggung jawab manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal, yaitu keyakinan yang memadai. Artinya, dalam pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut, bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Keyakinan yang memadai hanya memberikan kemungkinan terjadinya salah saji material dengan jumlah sangat kecil yang tidak dapat dicegah dan tidak terdeteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian internal. Yang kedua, keterbatasan bawaan. Artinya pengendalian internal tidak sepenuhnya efektif tanpa memerlukan kehati-hatian yang telah dilakukan dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal. Walaupun personel yang merancang sistem mampu menyusun suatu pengendalian yang ideal, namun efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan pemakaiannya. Yang kedua, yaitu dua konsep tanggung jawab auditor dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan, yaitu auditor berfokus terhadap pengendalian terkait dengan keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak merefleksikan PABU, standar atau standar otoritas yang dapat diterima dengan benar jika pengendalian laporan keuangan tidak memadai. Jika pengendalian terhadap laporan internal tersebut tidak memadai, maka nilai informasi yang terkandung laporan yang disajikan akan menurun. Yang kedua, pengendalian terhadap kelompok transaksi. Artinya, penekanan pada pengendalian internal atas kelompok transaksi dibanding
saldo akun, karena dalam pengendalian kelompok transaksi, akurasi output sistem akuntansi sangat tergantung pada akurasi input dan pemrosesan atau transaksinya. Meskipun auditor menekankan pada pengendalian terkait transaksi, auditor juga harus mendapatkan pemahaman atas pengendalian terhadap saldo akhir akun, serta tujuan penyajian dan pengungkapan. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal. Terdapat 5 komponen pengendalian internal dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tujuan pengendalian terpenuhi. Yang pertama, adanya lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, entitas, direksi, dan pemilik atas pengendalian internal. Subkomponen dari pengendalian internal pada lingkungan pengendalian, yang pertama, adanya integritas dan nilai etika. Yang kedua, adanya komitmen terhadap kompeten. Yang ketiga, partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit. Yang keempat, latar belakang manajemen dan alur operasi. Yang kelima, struktur organisasi. Dan yang terakhir itu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, adanya penilaian risiko. Pengidentifikasian dan analisis manajemen terhadap laporan keuangan pada risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum PABU. Penilaian manajemen terhadap risiko merupakan bagian perencanaan dan pelaksanaan dalam pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan, sedangkan penilaian audit terhadap risiko dengan menentukan bukti audit yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur untuk membantu dalam tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Umumnya, aktivitas pengendalian terdiri dari yang pertama, pemisahan tugas yang memadai pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumentasi dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aset dan catatannya. Dan yang terakhir itu pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Baik, next slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi, yaitu bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam entitas untuk menjaga akuntabilitas aset yang terkait. Untuk memahami pemahaman rancangan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan yang pertama, pengelompokan transaksi utama entitas. Yang kedua, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat. Yang ketiga, catatan akuntansi yang akan muncul beserta sifatnya. Yang keempat, sistem dapat menentukan kejadian yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang kelima, sifat dan perincian laporan keuangan digunakan. Yang kelima, yaitu pengawasan. Aktivitas pengendalian berkaitan dengan penilaian yang berkaitan atas pengendalian internal manajemen dalam penentuan pengendalian yang dijalankan sesuai dengan tujuannya, serta memodifikasikan apabila diperlukan jika terjadi perubahan kondisi seperti informasi dari berbagai sumber, laporan internal auditor, laporan pengecualian atas aktivitas pengendalian, laporan regulator perbankan, dan keluhan dari pihak terkait. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu materi mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal. Menurut PSA 69 atau SA 319 mengharuskan auditor dalam mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal untuk setiap pengauditan maupun mendokumentasikan pemahaman mereka. Sebagai prosedur penilaian, auditor menggunakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman yang melibatkan pengumpulan bukti mengenai rancangan pengendalian internal yang telah diterapkan serta
menggunakan informasi tersebut untuk dasar pengauditan secara integrasi. Bukti yang digunakan ialah dokumentasi, tanya jawab dengan prosesional entitas, pengamatan pegawai dalam proses pengendalian, dan pengerjaan ulang dengan menelusuri transaksi melalui sistem informasi akuntansi dari awal hingga akhir. 3 jenis dokumen untuk mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman atas rancangan pengendalian internal. Yang pertama itu adanya narasi yang tepat dalam penjelasan pengendalian internal mencakup yang pertama asal dari setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang terlibat. Yang ketiga, disposisi dari setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang keempat, pengindikasian atas pengendalian yang relevan terhadap penilaian risiko. Yang kedua, yaitu bagan arus. Bagan arus yang mendeskripsikan diagram atas dokumen klien dan urutan arus dalam organisasi. Bagan arus yang baik memiliki keempat unsur yang ada di dalam narasi. Yang ketiga, yaitu kuesioner. Kuesioner pengendalian internal memberikan serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian pada setiap bagian pengauditan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anom. Yang pertama adalah menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah-langkah dalam proses penilaiannya yaitu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman, mengidentifikasi salah saji potensial, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan, melaksanakan pengujian pengendalian, mengevaluasi bukti, dan membuat pilihan. Pertama adalah mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor mengidentifikasi pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi bagan, arus, dan atau memorandum naratif. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian intern atau dengan cara manual menggunakan daftar. Menspesifikasikan pengendalian yang diperlukan juga memerlukan pertimbangan mengenai situasi dan penilaian. Jika volume transaksi pengeluaran kas kecil dan pendeteksian yang tepat waktu salah saji tidak penting, maka rekonsiliasi bank harian secara independen dan periodik mungkin sudah cukup untuk mengompensasi kurangnya pengujian independen harian. Yang berikutnya adalah melaksanakan pengujian pengendalian. Pengujian yang dideskripsikan termasuk teknik audit dengan bantuan komputer, bukti pendokumentasian inspeksi, pernyataan terhadap personel, dan mengamati personel klien dalam melaksanakan hasil pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Yang berikutnya adalah mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Dengan memperhatikan sumber bukti,
Pengamatan pribadi auditor secara langsung terhadap pemisahan tugas biasanya menyediakan lebih banyak keyakinan daripada membuat pertanyaan mengenai individu. Auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa penerapan yang diamati dari suatu pengendalian mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang sama ketika auditor tidak hadir. Pengevaluasian bukti melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Yang berikutnya adalah strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai berhubungan dengan suatu asersi secara langsung, serupa dengan pengujian pengendalian dalam struktur manual. Keunggulan dari strategi ini adalah diperlukannya pengujian terhadap kompleksitas program komputer. Merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi untuk meningkatkan ketepatan waktu dari bukti. Audit melaksanakan pengujian pengendalian berkaitan dengan modifikasi dan penggunaan program komputer untuk menguji apakah pengendalian yang terprogram beroperasi secara konsisten selama periode audit. Yang berikutnya adalah teknik audit berbantuan komputer. Meliputi penggunaan komputer untuk secara langsung menguji pengendalian aplikasi. Pengujian ini digunakan secara ekstensif dalam menguji rutinitas validasi pemasukan dan pengendalian pemrosesan terprogram. Auditor mungkin menemukan bahwa penggunaan komputer dalam pengujian pengendalian menguntungkan apabila bagian signifikan dari pengendalian intern terdapat dalam suatu program komputer. Terdapat batas yang signifikan antara jejak audit yang dapat dilihat terhadap volume catatan dalam bentuk besar untuk diuji. Berikutnya, simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, data perusahaan aktual diproses ulang dengan yang dikendalikan oleh auditor. Pendekatan ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah karena digunakan data real, maka auditor dapat memeriksa transaksi dengan menelusurinya ke dokumen sumber dan persetujuan. Ukuran sampel dapat dikembangkan dengan biaya tambahan yang relatif kecil. Auditor dapat secara independen menjalankan pengujian. Yang berikutnya, data pengujian. Dengan pendekatan ini, transaksi buatan disiapkan oleh auditor dan diproses menurut pengendalian auditor dengan program komputer klien. Metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu program klien yang diuji hanya pada titik waktu tertentu dan tidak sepanjang periode. Metode yang digunakan ini adalah suatu pengujian di mana hanya pengendalian yang ada dan yang berfungsi yang diuji oleh program. Tidak terdapat pemeriksaan dokumentasi secara aktual diproses oleh sistem. Operator komputer mengetahui bahwa data pengujian sedang dijalankan, sehingga dapat mengurangi validitas output. Lingkup pengujian terbatas pada imajinasi auditor dan pengetahuan tentang pengendalian dalam aplikasi. Selanjutnya, yakni fasilitas pengujian integrasi. Pengendalian ini membutuhkan pembentukan suatu subsistem yang kecil dalam sistem teknologi informasi reguler. Data pengujian yang diperoleh kode secara khusus untuk berhubungan dengan file master buatan. Diperkenalkan ke dalam sistem bersamaan dengan transaksi aktual. Metode ITF memiliki kelemahan, yakni risiko potensial terjadi kekeliruan dalam data klien. Selain itu, modifikasi juga mungkin diperlukan dalam program klien untuk mengakomodasi data buatan. Berikutnya adalah menilai pengendalian teknologi informasi. Proses untuk menilai risiko pengendalian adalah sama baik ketika klien menggunakan pengendalian manual, pengendalian yang mengambil keuntungan teknologi informasi, atau keduanya. Yang berikutnya, merancang pengujian pengendalian. Tujuan
melalui risiko pengendalian adalah membantu auditor dalam membuat pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Pengujian ini memperoleh bukti semacam ini normalnya meliputi pertanyaan terhadap personel entitas yang sesuai, pemeriksaan dokumen laporan atau arsip elektronik yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian pengamatan atas penerapan pengendalian, pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor. Berikutnya adalah pertimbangan tambahan. Menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Proses penilaian risiko pengendalian untuk asersi saldo akun tersebut langsung ditunjukkan kepada akun-akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Hal ini merupakan kasus dalam kebanyakan akun laporan laba rugi. Menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Penilaian risiko pengendalian untuk asersi, keberadaan atau keterjadian, dan asersi kelengkapan untuk suatu kelas transaksi yang menurunkan saldo akun berhubungan dengan asersi berlawanan yang dipengaruhi. Dan yang terakhir adalah mengombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang relevan berbeda, auditor dapat mempertimbangkan signifikansi dari setiap penilaian guna mencapai suatu penilaian kombinasi. Kemungkinan lain, beberapa kantor akuntan publik memilih untuk menggunakan penilaian relevan yang paling konservatif. Baik, materi selanjutnya adalah pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materi dalam asersi laporan keuangan. Tipe pengujian dan pengendalian ada dua, yakni concern of control atau pengujian bersamaan, yakni pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Yang kedua adalah pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yakni pengujian yang dilaksanakan auditor selama masa kerja lapangan. Prosedur untuk melaksanakan pengujian penilaian. Nah, ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yakni yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Berikutnya adalah lingkup pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi oleh tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan dan dirancang oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Berikutnya adalah menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Ini menentukan risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko di mana auditor tidak akan menemukan salah saji material yang ada dalam sebuah asersi. Risiko deteksi yang direncanakan merupakan dasar tingkat pengujian substansi yang direncanakan. Bisa dilihat pada rumusnya pada slide. Berikutnya adalah mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Pada saat mengevaluasi tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, auditor akan mempertimbangkan bukti yang diperoleh dari yang pertama,
penilaian risiko bawaan. Yang kedua, prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien dan prosedur analisis terkait yang dilengkapi. Dan yang berikutnya adalah pengujian pengendalian, meliputi bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang didapat ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern, dan bukti tentang efektivitas pengendalian intern yang mendukung penilaian tingkat risiko pengendalian yang secara rendah, seperti pengujian pengendalian, manajemen yang berhubungan dengan asersi-asersi spesifik, pengujian pengendalian umum komputer, pengujian pengendalian aplikasi komputer, dan pengujian tindak lanjut manual. Berikutnya adalah perancangan pengujian substantif. Untuk mendapatkan dasar yang masuk akal dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan kliennya, auditor harus memperoleh bukti kompeten yang cukup seperti disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dalam standar auditing. Pengujian substansi di satu sisi bisa menghasilkan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Dan di sisi lain, pengujian substansi juga bisa menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam jumlah rupiah atau salah saji dalam pencatatan atau laporan transaksi dan saldo-saldo. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan sifat, saat, dan luas pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asersi. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada moderator.